Salam jumpa sahabat Nusantara. Kali ini kami berada di Pulau Flores di ND. Di belakang kami ini ada pemandangan Gunung Meja, salah satu gunung yang berada di kota ND. Di ND ini juga ada Danau Kelimutu, danau yang sangat menarik bagi semua orang di seluruh dunia. Ini situasi perjalanan di Flores sepanjang perjalanan dari Maumere ke ND. Kita menyaksikan di sebelah kiri kanan jalan itu terlihat pemandangan yang hijau, di mana ini merupakan kawasan di sepanjang sebelah sisi kiri dan kanan jalan terbentang hutan kemiri, coklat atau kakao, dan berbagai tanaman perdagangan yang tumbuh di Pulau Flores. Pulau Flores adalah satu pulau yang terkenal dengan pulau yang indah dan subur, di mana di sebelah barat Pulau Flores ada Taman Wisata Komodo yang sudah terkenal di seluruh dunia, dan di bagian-bagian lain ada Danau Kelimutu di ND, di dekat kota ND, dan juga di sebelah timur Pulau Flores ada ikan paus, penangkapan ikan paus, di mana juga sudah terkenal di seluruh dunia. Pulau Flores adalah satu pulau yang sangat subur dan kaya, di mana dikenal dengan berbagai hasil perkebunannya seperti kemiri, kakao atau coklat, juga pisang, jambu mente, vanili, juga pala, marica, dan kopra, pisang, cengkeh, dan berbagai macam hasil kebun yang biasa dikirim ke Jawa atau ke beberapa daerah lain di Indonesia. Itulah sebagian dari kekayaan Pulau Flores, di mana Pulau Flores dikenal sebagai pulau yang indah, subur, dengan potensi hasil perkebunan, hasil kelautan atau ikan yang sangat banyak, juga persawahan yang ada di beberapa tempat di Flores, dan sangat menarik berbagai macam orang dari berbagai daerah. Saat ini banyak orang berdatangan ke Pulau Flores karena daya tariknya dan daerahnya yang subur dan orang-orangnya yang ramah, budayanya yang asli. Ini kita lihat di sebelah kiri kanan jalan begitu subur dan hijau. Sebenarnya kekayaan alam Flores sudah bisa menghidupi orang-orang Flores dan membuat orang Flores sejahtera. Beberapa adat dan tradisi yang mungkin harus dikoreksi oleh generasi muda, di mana tradisi dan adat yang begitu baik tetapi di pihak lain memakan banyak biaya. Itulah yang harus dikoreksi dan diperbaharui, dievaluasi terus oleh orang-orang muda Flores, sehingga orang-orang generasi muda Flores bisa memiliki wawasan yang lebih luas, bisa memperjuangkan masyarakat Flores yang lebih baik, di mana bisa memberi motivasi positif agar orang-orang Flores bisa lebih maju dari sekarang, terkhusus dalam hal tradisi dan juga orientasi hidup, di mana sebagian dari masyarakat Flores masih hidup dalam tradisi lama yang belum bisa melihat orientasi dan tujuan hidup ke depan yang lebih terbuka, yang lebih maju dan sejahtera. Maka peran dari generasi muda dan
sebagian mayoritas masyarakat Flores yang sudah berpendidikan lebih mengarahkan masyarakat Flores menjadi orang-orang yang berpandangan lebih maju, berwawasan ke depan, lebih kreatif dan inovatif dalam berbagai macam hal, sehingga masyarakat Flores lebih mandiri, lebih maju, lebih inovatif dalam berbagai macam hal. Dengan demikian, alam yang kaya, yang subur, dengan kekayaan berbagai hasil tanaman perdagangan, juga persawahan, juga hasil laut dengan ikan yang berlimpah di Flores, bisa diolah oleh generasi Flores sendiri dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi komoditas ekonomi selain bagi masyarakat Flores, juga untuk masyarakat Indonesia dan juga dunia, bisa diekspor karena berbagai macam hasil kekayaan alam Flores belum dimanfaatkan, diolah secara maksimal, dan juga belum bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga segala kekayaan alam Flores belum memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih banyak bagi masyarakat Flores. Saat ini masyarakat Flores perlu mandiri, perlu membangun dirinya lebih maju, sehingga bisa menghasilkan orang-orang, pribadi-pribadi yang lebih berdaya saing dengan masyarakat-masyarakat lain. Mari kita bergandengan tangan membangun rasa percaya diri bahwa orang-orang Flores juga mampu dalam berbagai macam hal, bisa mandiri, tidak bergantung pada pekerjaan kantoran, tetapi lebih fokus kepada kemandirian ekonomi, membangun usaha sendiri, membangun rasa percaya diri. Sekarang banyak lapangan kerja yang bisa dibangun sendiri di Flores, seperti travel, usaha-usaha penginapan, bengkel, servis, dan berbagai usaha lainnya. Juga usaha-usaha pertanian, agrobisnis yang bisa menghasilkan berbagai macam penghasilan yang menambah modal dan kesejahteraan masyarakat Flores. Ini semua berada di pundak orang-orang muda, sehingga sekaranglah waktunya bagi orang-orang muda untuk berpikir kreatif, untuk melihat berbagai peluang yang memberi nilai ekonomi tambah bagi kemajuan Flores, sehingga kedepannya masyarakat Flores adalah masyarakat yang maju, sejahtera, lahir dan batin, yang kreatif dan inovatif, yang bisa membuka lapangan-lapangan kerja baru, berbagai macam peluang-peluang baru dalam berbagai bidang. Selain bidang pariwisata yang juga memiliki keterkaitan dengan bidang lain, seperti pertanian yang lebih modern dan juga murah. Juga dalam bidang peternakan, banyak bidang-bidang peternakan yang bisa dikembangkan di Flores dan sudah dikembangkan, seperti peternakan sapi, kambing, kuda, ayam, babi, dan sebagainya, yang perlu diperbanyak jumlahnya sehingga lebih menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, orang-orang muda Flores bisa
bertindak melakukan hal-hal yang kreatif dan inovatif tanpa mengutamakan gengsi, mencari pekerjaan-pekerjaan berdasi, tetapi lebih mengutamakan kemandirian, inovasi, dan kreativitas yang memanfaatkan potensi dan peluang yang ada untuk menghasilkan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih besar dan maksimal, serta bisa bermanfaat bagi lebih banyak masyarakat Flores sekarang ini. Itu sangat menjanjikan. Juga bidang pertanian yang sekarang sudah marak dikembangkan oleh orang-orang muda, pertanian sistem tetes misalnya, itu sesuatu yang sudah lumrah di Flores dan harus dikembangkan di setiap desa sehingga orang-orang muda tidak tergiur untuk pergi merantau keluar Flores. Flores adalah surga bagi setiap orang yang mau berusaha dan berkembang. Selain itu, budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pembangunan di Flores itu harus ditinggalkan, dievaluasi, dan mulai dikurangi. Seperti contohnya pesta-pesta yang memakan banyak biaya, juga mabuk-mabukan, itu harus dikurangi dan harus dihindari, karena itu masih ada berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tradisi dan adat. Orang-orang muda harus lebih kritis, harus bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan yang menghambat pembangunan, dan lebih fokus ke depan kepada tujuan-tujuan yang lebih maju, yang lebih membuat masyarakat Flores lebih sejahtera dari saat ini. Jika orang-orang muda mau membuka wawasannya dan mau berubah dari sekarang dan bertindak nyata untuk kemajuan, kita semua yakin dan percaya bahwa Flores kedepannya merupakan pulau yang sangat dibanggakan di Nusantara ini. Bukan hanya pulau, tetapi orang-orangnya menjadi orang-orang yang terdepan dan lebih maju dari saat ini. Mari kita mengisi aktivitas generasi muda untuk lebih memanfaatkan segala potensi kesuburan tanah Flores untuk memberikan partisipasi dan inovasi serta kreativitas yang lebih nyata lagi bagi masa depan Flores. Segala tradisi, kebiasaan, adat, dan potensi yang ada kita kembangkan dengan lebih maksimal lagi. Kita yakin dan percaya kekayaan Flores akan memberikan yang terbaik bagi putra-putra daerahnya dan membawa dampak yang nyata bagi masa depan Flores. Ini kita lihat di sebelah sisi kanan dan kiri jalan ada sawah-sawah yang membentang luas dengan pemandangan yang indah dan panorama pagi yang sejuk. Itulah sebagian dari kekayaan alam Flores yang menjadi daya tarik bagi semua orang luar dari luar Flores untuk mengunjungi pulau yang indah, subur, dan yang merupakan salah satu surga di wilayah kawasan Indonesia bagian timur. Semoga masyarakat Flores semakin hari semakin membangun dirinya menjadi lebih baik dari saat ini.